Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dons Today. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu terkait Golkar dan PAN yang sudah gabung dengan mendukung Prabowo dan diisukan ada Jokowi di belakangnya. Nah, saat ini Golkar dan PAN buka suara soal isu Jokowi di balik koalisi Prabowo. Ini sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com dalam laman nasional pemilu. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua DPD Partai Golkar, Maman Abdurrahman, menampik adanya bisikan atau arahan Presiden Joko Widodo agar partai berlambang beringin itu mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024. Menurut Maman, politik merupakan ruang bebas yang mustahil diintervensi pihak-pihak tertentu termasuk Jokowi. Politik itu ruang bebas yang terbuka. Bagaimana caranya mengkonsolidasi 38 DPD satu seluruh Indonesia itu untuk bisa mendukung Prabowo kalau misalnya ada arahan? Ini berangkat dari objektivitas kita saja, ujar Maman dalam Political Show cnnindonesia.com, CNN Indonesia TV, Senin. Maman mengatakan komunikasi dengan Jokowi merupakan hal yang wajib dilakukan Ketum Parpol Golkar Erlangga Hartarto, namun dia menampik adanya arahan Jokowi kepada Erlangga untuk mendukung Prabowo. Yang menduga arahan kekuatan besar Jokowi bisa disebut hadir apabila Golkar terpaksa mendukung capres di luar nama Prabowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kalau misalnya kita Golkar mendukung di luar Pak Prabowo, Ganjar dan Pak Anies, itu mungkin kita bisa katakan ada kekuatan besar. Akan tetapi kalau kita mendukung Pak Prabowo, ya memang realitas politiknya begitu, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto heran mengapa Jokowi acap kali dikaitkan dengan keputusan Golkar dan PAN dalam mendukung Prabowo. Menurut dia, perjalanan PAN mendukung Prabowo sudah panjang. Sehingga yang menilai dukungan PAN kepada Menteri Pertahanan itu merupakan hal yang lumrah. Kunjungan resmi ataupun tidak antara PAN dengan Pak Prabowo itu sedang enggak terhitung, termasuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024 secara proses sangat panjang, itu bukan tiba-tiba, kata dia. Yandri meyakini Jokowi tidak akan cawe-cawe atau mengintervensi PAN dalam memutuskan siapa yang akan pihaknya dukung dalam Pilpres 2024. Namun dia mengaku ada komunikasi antara pihaknya dengan Jokowi. Tapi ingat, kita selalu mengatakan memang dari awal antara Ganjar sama Pak Prabowo. Tidak di luar dua itu. Saya kira kalau intervensi Pak Jokowi ya tidak mungkin lah ya, ucapnya. Ia juga mengklaim Ketum PAN Zulkifli Hasan sempat memimpin rapat resmi guna meminta pendapat ke semua wilayah sebelum mendeklarasikan Prabowo sebagai capres. Ya, pendapatnya itu mendukung Pak Prabowo, artinya Bang Zul nggak pernah menyampaikan bahwa ini arahan Pak Jokowi. Ini saya pastikan saya nggak bohong, ujar Yandri. PAN serahkan urusan cawapres ke Prabowo. Yandri berlanjut mengatakan akan menyerahkan urusan cawapres ke Prabowo apabila diskusi antara Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar buntu. Namun demikian, Yandri menegaskan hingga saat ini PAN tetap menyerahkan proposal nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pendamping Prabowo dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Kalau misalkan nanti tidak ada titik temu di antara PAN, Golkar, dan PKB, mungkin kita serahkan ke Pak Prabowo siapa yang paling pas. Karena Pak Prabowo sebagai pengantin, kata Yandri. Yandri mengatakan apabila berbicara posisi cawapres, maka jika sosok yang dicari adalah yang paling lama berada dalam koalisi pendukung Prabowo, nama yang muncul adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Kemudian apabila kriteria cawapres yang dicari berasal dari partai dengan suara terbanyak, kedua di koalisi adalah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Sementara apabila ingin mencari kandidat dengan elektabilitas tinggi, Yandri mengatakan jawabannya adalah Erick Thohir. Gerindra bantah ada intervensi Jokowi. Di diskusi yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengklaim tidak ada intervensi yang dilakukan Jokowi terkait dukungan dadakan Partai Golkar dan PAN ke Prabowo Subianto. Menurut penglihatannya, orang-orang yang mendukung Prabowo memiliki raut wajah sumringah dan sukacita tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian, 9 partai di parlemen telah menunjukkan dukungannya masing-masing. PDIP, P3 mendukung Ganjar Pranowo, sementara Nasdem, PKS, dan Demokrat mendukung Anies Baswedan. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan bagaimana isu Jokowi dibalik koalisi besar, yaitu KKIR dengan tambahan Golkar dan PAN dibantah semuanya ya. Dan tidak mungkin gitu ya hal yang semacam itu akan disampaikan secara terang benderang ya. Nah, meskipun terlepas dari hal itu semua ya, bisa jadi dalam manuver politik itu tidak perlu yang namanya
komando secara tegas ya, tetapi cukup dengan kedipan mata segala keputusan itu bisa dijalankan sesuai keinginan ya, keinginan kekuasaan. Ya, kita tunggu saja terkait dengan koalisi gemuk ini, yaitu koalisi KKIR yang sudah bergabung Golkar dan PAN ya, apakah tetap solid sampai nanti pendaftaran atau ada dinamika yang akan berubah lagi. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.